Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman semua. Jadi khusus untuk sesi aku, kita bentuknya video pembelajaran dan hari ini kita bakal belajar tentang judulnya aku buat rencana operasional meningkatkan fungsional. Kalau misalnya ngeliat di background tuh bener-bener kayak suasana operasi. Ada alasan tertentu gak sih aku nulis atau menginput gambar itu ke judul materi kita? Oke, kita next dulu. Jadi karena memang kalau kita berbicara tentang operasional dalam berbisnis, itu harus seserius operasi beneran. Teman-teman kan paham ya situasi ketika di dalam ruang operasi bedah seperti itu pasti kan akan serius dan penuh hidup dan matinya seorang dokter dan juga pasien gitu ya. Jadi sama halnya operasi yang dimaksud dengan operasi bisnis itu sendiri. Karena harus dibuat dengan seakurat, sepresisi, dan juga serelevan mungkin. Meskipun perbedaannya nanti selama perjalanan akan ada beberapa hal yang fleksibel dan adaptable gitu sehingga nanti selama perjalanan rasanya masih bisa ada beberapa perubahan yang mengarah kepada kebaikan dari plan yang ada di awal begitu. Jadi konsep operasi di sini aku beneran mau ambil kata operasi ya. Jadi harus seserius itu untuk membuat bentuk operasional yang benar-benar mampu berjalan dalam sistem. Nah, sebelumnya kenalin dulu. Aku Galan dan aku berada di layar ini representasi dari ya mokukombucha.id. Jadi aku di sana kebetulan sebagai CEO sekaligus juga memegang peranan penting dalam produksi atau juga bagian R&D-nya untuk saat ini ya. Nah, ini cerita sedikit tentang perjalanan aku sebagai bentuk teman-teman inspirasi yang bisa didapatkan harapannya begitu dari aku dan juga bentuk keyakinan kalau misalnya apa yang aku sampaikan ini setidaknya teman-teman bisa mempercayakan hal tersebut gitu karena beberapa perjalanan belakang terakhir aku juga sudah coba dapatkan meskipun aku berasal dari Departemen Biologi yang tidak begitu banyak mendapatkan materi tentang bisnis, tapi aku mendapatkan dari beberapa kegiatan ini dan aku harap itulah yang akan menjadi titik perjalanan teman-teman ke depan. Semoga kita bisa sama-sama saling belajar dan bisa sama-sama saling menginspirasi, ya. Begitu singkat dari aku. Nanti kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang siapa aku dan kita bisa connect nanti lewat Instagram aku share di last slide. Oke, jadi aku bakalan mulai dengan kutipan dari Marcel Herman Telles, salah satu investor di Brazil ya, menyebut kalau a company can seize extraordinary opportunities only if it is very good at the ordinary operations. Jadi perusahaan atau dalam hal ini bisnis ketika memang mau memiliki kesempatan yang lebih itu memang sebetulnya hal dasar dulu yang harus kita pastikan, yaitu operasi standar kesehariannya itu seperti apa sih? Kalau misalnya sistem harian operasionalnya sudah kerekam dengan baik, dijalankan dengan sesuai standar, maka yang namanya kesempatan kita untuk naik terus bisnisnya itu pasti akan dengan sangat mudah karena ini nih fundamental banget teman-teman ketika kita berbicara dengan kata operasional di dalam sebuah bisnis. Nah, sebelum itu aku mau coba mengenalkan sedikit konsep dari ERP, Enterprise Resource Planning. Ini sebenarnya konsep yang kompleks untuk bisnis yang kompleks dan sudah cukup bergerak aktif gitu ya. Dalam artian kan di sini teman-teman baru memulai. Nah, tapi ada beberapa konsep yang menurutku ini perlu diadaptasi. Nanti aku share gimana cara adaptnya gitu. Nah, ini secara gambaran umumnya
Jadi ingin mengintegrasikan dari hulu back office to front office-nya seperti apa. Dan teman-teman bisa memantau dalam satu sistem ini. Sebenarnya kalau ERP ini dia bentuknya memang software ya. Kebanyakan pihak ketiga yang menyediakan dan kita mengeluarkan cost untuk menggunakan website aplikasi berbasis website tersebut. Nah, itu kan memang kompleks dan harus berbayar. Tapi ini cara yang aku pakai dengan membuat versi yang lebih sederhana. Nah, ini contohnya yang di kanan. Ini contoh salah satu penyedia ERP-nya dan sebenarnya memang bentuknya website dan kita harus bayar. Tapi coba deh kalau misalnya dilihat lagi ya, konsep-konsep ini nih bisa diadaptasi dengan cara yang masih untuk pemula gitu ya. Kita bisa manfaatkan Excel ataupun spreadsheet untuk membuat model sederhana kayak persediaan barang. Kita bikin di spreadsheet misal eh, barang untuk bahan baku itu ternyata dari contoh aku kombucha ya teman-teman, minuman teh fermentasi itu pasokan tehnya di dalam rumah produksi ada berapa banyak ya? Ada 10, misal 10 bungkus. Nah, itu kan nanti sebagai catatan di situ masuk di spreadsheet kita. Nanti buat lagi sheet yang baru ya di link yang sama dengan membuat ini nih icon-icon ini nih kolom-kolom baru ini. Nah, tapi versi dengan spreadsheet. Jadi karena kita masih awal, masih baru, konsep yang ERP ini kan memang kompleks. Nanti teman-teman juga bisa pelajari lebih detail ya, karena waktuku juga hanya 30 menit untuk enrichment ini. Nah, ini aku juga bakalan sediain bahan bacaan lebih dalam tentang implementasi ERP. Itu ada artikel yang menurutku akan lebih memudahkan untuk teman-teman bisa pelajari. Tapi yang jelas, konsep ERP ini bisa diadaptasi lewat spreadsheet ataupun Excel melalui pendataan. Ya ibaratnya kalau kita sekarang yang namanya spreadsheet ataupun Excel itu kan nggak lepas ya buat ngedata. Nah itulah sesederhana kita sebenarnya ERP itu mendata supplier, pembelian, customer, terus juga persediaan barang kita seberapa besar, keuangan kita itu bisa masuk di satu link spreadsheet yang sama, ya. Sama konsepnya. Cuma kalau ERP yang di sini untuk skala yang besar, skala yang memang sudah industri manufaktur yang perlu sistem yang lebih kompleks gitu ya. Nah, selain dari bentuk sistem itu sendiri, sebenarnya yang paling penting itu apa sih? Kalau ngomongin tahap awal ya, itu tim tahu teman-teman. Aku kasih beberapa bocoran hal-hal penting yang harus diperhatiin sebelum kalian terjun untuk berbisnis. Dalam artian di sini memang kalian udah punya tim ya. Tapi gimana caranya nanti setelah pasca OMB ini beres, kalian mau buat lagi, kalian mau ikut lagi karena itu udah benar-benar dari willing kalian, dari keinginan kalian. Nah, ini yang perlu kalian ukur ya dari pemilihan tim. Sebentar, aku mau pastiin dulu kalau recordnya itu masuk ya. Nah, masuk ya. Nah, jadi yang pertama itu 2 sampai 3 orang tuh cukup cukup banget karena itu tuh jadi pondasi utama si levelnya, si founder dari bisnis yang kita buat. Nanti ke bawahnya tuh sisa entah kita rekrut karyawan atau internship atau sebutannya itu eh, aku lupa ya nama istilahnya. Outsource apa ya? Outsourcing. Ah, bukan. Outsourcing ya. Nah, jadi kita bukan memanfaatkan sih. Jadi kita menggunakan jasa dari pihak ketiga untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu di dalam bisnis dan sifatnya kerjaan beres, ikatan beres gitu. Jadi lebih fleksibel ketika teman-teman masih baru memulai gitu ya dan belum punya budget untuk meng-hire karyawan 1 bulan penuh gaji seperti itu. Bedain jurusan penting banget. Itu biar saling melengkapi. Kalau misalnya ada produksi, berarti beres sisa dari keuangan ataupun marketing. Nih, 2 senjata bisnis yang paling utama tuh sebenarnya ada dua ini aja nih. Ah, si produk bagian dapur, yang kedua itu bagian selling, bagian ngejual. Selling sama
produk. Produk udah ada, selling itu udah beres sebenarnya dua orang. Tapi boleh tiga tambah untuk ningkatin branding ataupun juga kerjasama dengan para brand ataupun pihak-pihak yang memang strategis. Diversitas angkatan, karena kalian masih mahasiswa ini penting banget. Karena aku yakin ngerasa bakal ada kesibukan-kesibukan tertentu, nih juga boleh dicoba bagi-bagi tas yang jelas. Jadi ini sejalan dengan bedain jurusan. Jadi biar teman-teman tuh punya alasan tersendiri kenapa aku contoh biologi masuk ke kombucha karena aku di produknya, aku megang kombuchanya, pembuatan, formula, varian. Tapi kalau misalnya ada temanku nih Grass tim lain, dia masuk ke sana tuh udah bukan lagi ngurusin produk, kecuali memang brainstorming bareng. Tapi selain itu tugas utamanya ngurusin keuangan karena dia dari sekolah bisnis dan seterusnya gitu. Gak harus teman dekat atau sahabat ini juga mungkin perlu di garis bawahi ya. Justru kalau misalnya dengan teman dekat atau sahabat bisa jadi ada konflik internal yang mengganggu profesionalitas dari jalannya bisnis. Proaktif dan inisiatif itu penting banget buat startup budidaya untuk budaya startup ya karena kalian harus agile terhadap perubahan gitu. Nah ini, aku nggak tahu ya, tapi kenapa ini masih jadi batasan untuk bisnis mahasiswa ya? Lebih dari 90% dari yang aku lihat, dari yang aku kenal, teman-teman entrepreneur mahasiswa itu pasti masih punya mindset nggak perlu karyawan. Entah memang karena masih belum punya pandangan gimana kalau misalnya nanti punya karyawan harus apa dan bisa nggak ngegajinya, tapi mereka tuh pasti berpikir masih belum perlu dulu karyawan untuk di hire sama bisnis mereka. Padahal tugas kita sebagai founder itu bukan lagi mengerjakan hal-hal yang kasar. Dalam artian kalau misalnya kita punya produk, kita ngerjain misal mengadon, bikin minumannya, nge-serve jadi kemasan gitu ya. Itu sebenarnya bukan lagi tangan kita yang berperan di sana. Kita tahu caranya seperti apa, tapi itu yang kita turunkan ke karyawan ataupun tim yang ada di bawah kita. Tujuan kita tuh jauh lebih besar dari situ. Dan kalau misalnya kita berpatok hanya untuk mengeluarkan fisik di bagian yang seharusnya pekerjaan kasar ini siapapun bisa pegang, kita pasti akan gak bisa berkembang. Jadi jatuhnya hanya sekedar jualan, bukan berbisnis yang tujuan akhirnya growth dan bisa melebarkan sayap gitu ya kan. Nah, meskipun nggak pakai karyawan bisa kayak modelnya setengah hari ya. Jadi nggak full dan bikin aja konsep nanti produksinya sesuai dengan PO ya. Jadi nggak setiap hari itu bisa banget. Dan meskipun kelihatannya aduh gue harus bayar uang ke orang lain kan sayang banget. Mending gue aja yang ambil. Oh no. Kalau kayak gitu kita masih punya mindset yang ah, dalam tanda kutip rakus gitu loh. Semuanya kita ambil, kita raup. Padahal kalau misalnya kita berbagi dengan meng-hire karyawan atau siapapun timnya itu, justru kita akan membuka lebih banyak rezeki dan akan menjadi lebih luas gerakan kita sebagai C-level atau para foundernya itu, ya kan? Nah, itu jadi coba itu satu hal yang ini makanya aku kasih merah biar kalian tuh harus notice banget kalau karyawan ataupun tim produksi itu penting buat berdiri sendiri. Kalian bayar. Meskipun belum ada budget yang besar tadi, pakai cara setengah hari atau sesuai dengan PO aja gitu ya. Nah, penting juga nih kita harus bangun standar, hashtag bangun standar. Namanya kita mau ngebahas operasional, pasti penting banget buat adanya konsistensi setiap produk yang kita buat maupun jasa ya. Jasa itu juga ada SOP-nya, jasa juga harus ada tingkat kepuasan yang sama begitu ya antar penggunanya. Jadi itulah tujuan kenapa harus ada SOP. Nah, SOP sendiri itu dokumen yang berisi langkah-langkah standar, yang mana nantinya ini tuh harus menjadi acuan buat si tim produksi, terus juga berbagai tim, karena nanti memang ya sebagian besar SOP itu untuk bagian produksi, tapi juga nggak menutup kemungkinan divisi-divisi lain juga membutuhkan SOP supaya pekerjaannya itu terstandar, konsisten, dan sesuai sama apa yang kita harapkan. Ini contohnya dari SOP Moku. Nanti bisa di screenshot aja lihat dan nanti teman-teman bisa praktek gitu ya. Kalau misalnya memang ini dibutuhkan karena ada aja yang bisnis tanpa ini pun nggak begitu berpengaruh.
ya, apalagi untuk tahap awal. Jadi aku menjelaskan ini sebagai standar prosedural teman-teman kalau misalnya udah mau menjadi bisnis yang profesional gitu ya. Terus ini juga ada contoh SOP-nya, monitoring, higiein personal, pembersihan harian gitu ya. Terus ada juga deskripsinya di sini gitu. Next itu ada Gantt chart. Jadi ini harus udah familiar. Jadi aku nggak perlu ngejelasin secara detail itu apa ya. Nah, ini juga penting karena kalau misalnya kita ngebahas operasional, operasional yang efektif, yang fungsional dengan baik, fungsionalitasnya terlihat dengan jelas, kita harus paham dengan konsep timeline yang rapih, ya, waktu dan patuh. Aku kasih hashtagnya karena ini salah satu contoh tools aku dan aku lebih senang menggunakan Gantt chart seperti ini karena dengan menggunakan konsep ini atau apapun itu nanti ya model timeline yang teman-teman suka, kita akan jadi jauh lebih punya track tim kita tuh udah sampai mana pekerjaannya, termasuk diri kita sendiri ya. Kita jadi punya catatan, oh ternyata dari PIC-nya R&D misal itu udah masuk ke week 3, ini harus udah mencari dan mempelajari literatur nih, tapi kok belum ya. Nah, itu bisa jadi tracking kita. Itu dibuat di awal. Termasuk ada the key, aku sebutnya. Atau yang kita kenal adalah Key Performance Indicator atau KPI. Ini ukuran atau metrik yang biasa digunakan untuk evaluasi keberhasilan atau kinerja yang sifatnya biasanya itu dari atas ke bawah untuk melihat apakah KPI yang kita kasih target-targetnya udah tercapai atau belum ya. Itu di awal juga ditentuinya. Ini contoh yang kita buat di Moku. Salah satu contoh yang R&D regulasi, bagian regulasi. KPI-nya seperti apa, dibuat deskripsi, unitnya, status apa jumlah, targetnya berapa, tercapai atau tidak, pasti tercapai dong ya kalau misalnya iya atau tidak. Terus timeline, secara kasar, ada secara juga yang kompleks yang lewat tadi nih. Yang Gantt chart ini. Terus barulah kita tambahan sedikit tentang MVP produk. Tadi kan kita udah ngebahas ya tentang hal-hal besar yang memang menjadi standar profesional. Tapi di sini juga ada cara untuk memulai memanajemen resiko dari operasional yang akan kita jalankan kepada produk dengan MVP produk. MVP produk itu apa? Ini dia, minimum viable product. Jadi kalau misalnya dilihat memang MVP ini kita ingin memberikan fokus pada elemen terpenting pada produk seperti fitur maupun juga fungsi dengan versi seminimal mungkin tapi tetap manfaatnya tuh kerasa sama user ataupun konsumen. Nah, nanti bisa berupa produk fisik ya karena nanti harapannya itu udah bisa dites dan mendapat feedback. Tujuannya kita ingin seperti ini. Not like this yang di atas. Kalau yang di atas itu kan ini MVP pertama, kita hanya dapat ban, nggak hanya sekedar ban, kita nggak bisa menggunakan itu lebih dari alat bantu dalam sebuah transportasi ya. MVP itu kita pengen dengan budget yang seminimal mungkin, kita udah punya produk yang bisa dites ke pasar, ya. Bedain, satu, dua, sampai tiga, kita kita ini tujuannya pengen buat transportasi ya. Satu sampai tiga itu kita belum bisa ngerasain transportasinya itu kayak apa dan akhirnya apa? Satu sampai tiga itu butuh budget yang besar. Pertama kita bikin bannya dulu, terus juga bikin sampai bumper, body, barulah utuh ke mobil. Terus kalau misalnya nggak kejual gimana? Rugi dong. Empat tahapan ini udah buang-buang waktu, buang-buang uang, ya kan? Berbeda dengan konsep ini. Ah, ini adalah MVP produk. Jadi yang pertama, oke deh, em, contoh lebih dekatnya pas moku gitu ya. Aku pengen ngejual kombucha tuh nggak mau yang langsung jeder, botol kaca, jeder harga 25.000. Aku mau mulai dulu dengan botol plastik deh.
waktu itu tanpa stiker, tanpa apapun. Yang penting orang rasain dulu dari aroma, rasa enak atau enggak, cocok atau enggak, manfaatnya dapat atau enggak. Terus baru kalau misalnya, oh oke, banyak yang minta, banyak yang mau open pre-order lagi, kedua, naiklah dari situ. Dibagusin kemasannya, ya kan? Ah, enggak, jangan kemasan lu. Dibagusin rasanya, lebih ditingkatin dari feedback yang kita dapet. Terus juga aroma, rasa, varian. Nih di nomor 3 sampai 4. Baru di nomor 5 karena udah dapat semua nih, oke lah kita kencengin bagian brandingnya termasuk kemasan juga kita rapihin. Artinya apa? Kita jadinya punya feedback di setiap MVP-nya yang bikin produk kita tuh semakin sempurna setiap saat. Bukan kita 1 sampai 4 dengan rentang jarak yang mungkin ini butuh 1 tahun begitu ya. Terus tiba-tiba udah beres sampai tahap 4 nggak ada yang mau beli karena sebenarnya ada masalah di MVP keduanya nih. Misal bumpernya itu terlalu pendek, terlalu mepet ke jalan. Jadi kalau misalnya dipakai buat ke jalan-jalan perkampungan, wah nggak bisa, rusak, hancur, ya kan? Dari situ kita bisa menerima feedback ya kan. Tapi balik lagi konsep yang memang aku sarankan ya pasti yang ada di bawah ini tentang MVP produk. Jadi kita bisa meminimalisir resiko dari borosnya keuangan maupun juga waktu yang kita keluarkan. Nah, ini satu quotes dari aku kutip dari Bob Sadino. Pada intinya sebenarnya bisnis itu tidak harus dengan perencanaan yang sempurna. Kadang justru sebuah rencana itu hanya berakibat bencana. Bob Sadino. Dalam buku Bob Sadino, 101 cara berpikir dan bertindak untuk jadi pengusaha sukses. Apa yang aku sampaikan tadi itu sebenarnya hal-hal yang berat, hal-hal yang mungkin akan terkesan, wah males duluan gua kalau misalnya bangun bisnis sudah harus ngerancang SOP, ngerancang KPI. Itu tuh nggak perlu mikirin ke sana lu asli deh. Karena aku kan pertama kali bikin kombucha tuh nggak yang sampai, aduh, pas MVP pertama udah ada kombucha meskipun cuma diplastikin gue juga harus bikin ya SOP-nya, plastiknya harus kayak apa, ditutupnya sekencang apa, terus disimpan dengan suhu berapa di kulkas ya kan, nggak sampai ke situ dulu karena jujur aja perencanaan-perencanaan itu tuh datang selama kita berproses ya yang kayak aku bilang tadi di awal meskipun memang kita harus presisi selayaknya kita operasi beneran tapi konsep bisnis itu akan terus bertumbuh akan selalu banyak adaptasi yang kita akan temui di sepanjangnya perjalanan. Jadi nggak harus dengan perencanaan yang sempurna ya. Yang penting teman-teman udah masuk ke pasca OMB, pilih bisnis dan start your ideal business itu udah jadi starting point terbaik untuk saat ini. Oke? Jangan takut dulu. Jadi gimana? Jadi udah siap bangun bisnis? Aku punya quotes untuk penutup, yaitu ibarat sebuah pintu, hanya kita satu-satunya pemegang kunci jalan hidup kita berada. Bisnis itu pilihan, hidup seutuhnya itu kewajiban. Jadi mulai sekarang, apapun yang teman-teman pilih, selama itu merupakan sebuah komitmen dari diri teman-teman, aku nggak mewajibkan kalian yang nonton video ini harus jadi entrepreneur ya, jadi pebisnis ya, nggak. Karena sejatinya pebisnis yang hanya sekedar mengikuti perkembangan zaman karena wah banyak banget nih orang jadi CEO, pengen lah jadi CEO. Wah banyak banget orang lomba bisnis deh. Wah juara nih, terus hilang. I mean, bukan itu tujuan akhirnya dari lomba bisnis. So, pastiin dulu, mumpung teman-teman masih di tahap pertama, di tingkat pertama di IPB, lomba bisnis itu berat. Karena kalian perlu bertanggung jawab atas ide yang sudah diberikan. Beda dengan esai maupun karya ilmiah yang sebagai sumbangsih ide aja, bisnis plan itu sesuai dengan namanya plan. Jadi setelah kalian plan, bisnisnya harus direalisasikan. Harapannya kan seperti itu. Pun juga kalau misalnya kalian menang, itulah tanggung jawab terbesar kalau kalian itu sudah dipercayakan untuk maju dan build bisnisnya sustain. Dan itu yang benar-benar masih
aku dan tim mau aku pegang untuk bisa memberikan dampak. Bukan fokus kepada profit yang ada. Profit itu mengalir sejalan dengan noble purpose yang kita bawa. Jadi gimana? Udah siap buat bangun bisnis? Itu aja dari aku dan let's connect di Instagram maupun LinkedIn dengan username yang sama, Galan as Muslim. Yang pasti bakal aku follow, DM aja kalau misalnya belum belum aku follow ya karena mungkin biasa ke Timbun dan see you in the next enrichment or mentoring. Thank you.